Halo semuanya, di pertemuan kali ini kita akan membahas teks berita. Adapun yang akan dibahas pada video kali ini yaitu pengertian, struktur, unsur, kaidah kebahasaan, dan ciri-ciri teks berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Sehingga dapat diartikan bahwa teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa atau kejadian faktual dan aktual yang diinformasikan secara tertulis. Apa itu faktual? Faktual berarti informasi yang berdasarkan kenyataan. Sedangkan aktual adalah kejadian yang baru saja terjadi. Teks berita biasanya dapat dijumpai pada berbagai jenis media seperti koran, majalah, radio, televisi, internet, serta media lainnya. Kemudian ada struktur teks berita. Yang pertama ada judul berita. Judul merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu berita, karena judul berperan sebagai pemikat pembaca untuk membaca isi berita. Untuk itu, judul harus dibuat semenarik mungkin. Yang kedua, ada kepala berita. Dalam kepala berita terdapat banyak informasi yang disajikan. Informasi penting dalam berita memuat unsur adik simba atau 5W plus 1H. Pada umumnya, pada bagian ini penulis akan mengawali informasinya dengan menyajikan 4 unsur, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang ketiga ada tubuh berita. Bagian tubuh berita berisi informasi atau penjelasan yang disampaikan pada bagian kepala berita. Bagian ini adalah jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Umumnya memuat latar belakang atau alasan suatu peristiwa bisa terjadi. Yang keempat ada ekor berita. Bagian ini berisikan informasi yang bersifat tambahan. Apabila bagian ini dihilangkan, tidak akan berpengaruh terhadap pokok berita. Untuk mempermudah, struktur teks berita ini dapat digambarkan ke dalam piramida terbalik. Dimulai dari hal yang paling penting, semakin bawah semakin kurang penting, namun bukan berarti tidak penting. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada pembaca untuk langsung ke inti berita. Selanjutnya ada unsur-unsur teks berita. Teks berita memiliki unsur 5W plus 1H atau adik simba, yaitu yang pertama ada apa, menanyakan peristiwa apa yang sedang terjadi, lalu ada di mana peristiwa tersebut terjadi, kemudian ada kapan peristiwa tersebut terjadi, lalu ada siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, kemudian ada mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi, dan yang terakhir ada bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama ada penggunaan bahasa yang standar atau baku. Contohnya, ratusan pasien COVID-19 mengantre di lobi Wisma Atlet. Yang kedua ada penggunaan kalimat langsung. Contohnya yaitu pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka, ucap Dodi. Kemudian yang ketiga ada penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Kata kerja mental biasa disebut juga sebagai verba mental. Contohnya, merasa tertipu, para korban lantas melapor ke polisi. Yang keempat ada penggunaan fungsi keterangan waktu. Contohnya, kata Kapolsek Wonosari Kompol Dodi saat dihubungi Minggu 8 Oktober 2019 di Polrestabes Bandung. Dan yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal disebut juga konjungsi yang berhubungan dengan waktu, seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi temporal biasa ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis. Contohnya, kondisi korban kini lebih baik. Sebelumnya, dokter menyatakan bahwa kondisi korban sudah sangat kritis dan tidak bisa ditangani lagi.
Yang terakhir ada ciri-ciri teks berita. Yang pertama bersifat objektif dan faktual. Yang kedua menyajikan peristiwa yang sedang terjadi, tetapi bukan sesuatu yang umum terjadi setiap hari. Yang ketiga, data yang disajikan sesuai dengan peristiwa asli, tidak ada rekayasa. Yang keempat, menggunakan bahasa yang menarik dan dapat memikat minat pembaca. Yang kelima, data yang diberikan lengkap. Yang keenam, waktu dan tempat peristiwa jelas. Yang ketujuh, bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedelapan, alur peristiwa berurutan. Yang kesembilan, kalimat yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang ke-10, sumber berita valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ke-11, judul berita bisa mewakili isi berita. Dan yang terakhir, memuat unsur kata tanya 5W+1H atau adik Simba. Setelah tadi mendengarkan dan memahami penjelasan mengenai pengertian, struktur, unsur, kaidah kebahasaan, dan ciri-ciri teks berita, selanjutnya kita akan menyimak salah satu video berita. Selamat menyaksikan! Beginilah kondisi kawasan pemukiman padat yang berada di dekat proyek Tanggul Laut Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara, Senin siang. Terlihat hamparan sampah menumpuk di bantaran tanggul ini sehingga seperti lautan sampah mengepung kampung. Sampah-sampah ini didominasi sampah rumah tangga, plastik maupun styrofoam. Hasil aktivitas warga khususnya akses jalan sedikit terganggu. Warga umumnya membuat jembatan seadanya dari kayu dan bambu untuk melintasi lautan sampah itu. Bahkan tampak pula sejumlah anak-anak terpaksa bermain di sekitar lautan sampah. Sedikitnya 7 RT dari 2 RW 4 dan 15 Kelurahan Kali Baru yang terdampak kondisi ini. Kondisi tersebut diketahui sudah terjadi sejak Oktober 2021. Sementara penyebabnya, kawasan ini tidak mempunyai tempat pembuangan sampah. Tidak heran warga membuang sampah ke bantaran tanggul laut ini. Sebenarnya warga sudah melaporkan kondisi tersebut ke pihak pemerintah setempat. Bahkan pihak petugas PPSU dan lingkungan hidup Kelurahan Kali Baru sempat melakukan pembersihan sampah. Namun hanya 2 hari dan tidak ada kelanjutannya lagi. Pak, sejak kapan sini, Pak? Semenjak ya itu tadi di bulan 10-an lah tahun 2021 ya. Berarti tidak ada tempat pembuangan sampah ya Pak di sini Pak? Ya, memang, maupun ada pengangkutan sampah dari warga sini Pak ya? Belum ada Pak sampai saat ini. Diharapkan pemerintah setempat menyediakan tempat pembuangan sampah sementara di kawasan ini sehingga warga tidak membuang sampah sembarangan. Fakih Haitami, Jakarta. Nah, setelah tadi menyimak video berita tersebut, jangan lupa untuk menentukan struktur dan unsur yang terdapat dalam video. Kemudian, buatlah sebuah teks berita sesuai dengan struktur, unsur, kaidah kebahasaan, dan ciri-ciri teks berita yang telah dijelaskan tadi di awal. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.